Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putra Gilia dari kelas PBSS semester 6 dengan nomor mahasiswa yaitu 1714207179. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Di sini ada 4 soal dan saya akan menjawab satu persatu. Dimulai dari soal yang pertama yaitu sebutkan Undang-Undang Perbankan Syariah, jelaskan pengertian bank syariah. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, bank syariah adalah kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia serta tidak mengandung unsur goror, maisir, riba, zolim, dan objek haram lainnya. Dan bank syariah memiliki 3 fungsi. Yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa layanan lainnya. Kemudian dilanjut dengan soal nomor kedua, yaitu jelaskan peran bank sentral atau Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Yang ketahui yaitu peranan bank sentral adalah menjaga kestabilan moneter dengan tolak ukurnya yaitu nilai mata uang negara yang bersangkutan, kestabilan harga, nilai tukar, pengendalian inflasi, serta mengatur kelancaran sistem pembayaran. Dan bank sentral ikut berperan aktif dalam organisasi keuangan internasional. Baik atas nama sendiri maupun mewakili negara. Salah satu yang mewakili negara yaitu pada organisasi internasional ASEAN. Nah, ASEAN ini menyangkut beberapa negara di Asia. Nah, kemudian soal yang ketiga yaitu sebagaimana kita ketahui saat ini negara yang kita cintai Indonesia sedang dilanda cobaan terkait virus COVID-19. Saya yakin kalian semua mengikuti perkembangan beritanya. Banyak sekali imbas dari COVID-19, salah satunya sektor perekonomian. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia pun terguncang perekonomiannya karena permasalahan ini. Maka saya minta kalian paparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Paparkan data kondisi bank syariah di Indonesia saat ini yang sedang dilanda musibah COVID-19. Nah, di sini saya akan memaparkan dengan mengambil contoh kasus yaitu pedagang toko baju yang telah melakukan pembiayaan di bank syariah. Nah, di sini toko baju pada saat ini mungkin penjualan itu enggak selancar atau enggak seperti biasanya di hari-hari biasanya karena wabah COVID-19 yang dianjurkan pemerintah. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah mengambil kebijakan yaitu masyarakat yang tidak berkepentingan di luar rumah agar tetap di rumah saja. Nah, dengan adanya kebijakan seperti itu, maka masyarakat yang tidak berkepentingan di luar rumah maka jarang sekali untuk berkeluar rumah agar tidak terkena atau meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Nah, pada toko baju ini, banyak sekali toko baju ini biasanya dijualkan di seperti pasar swalayan, pasar tradisional ya, atau pasar-pasar yang lainnya atau di pinggiran jalan. Nah, dengan adanya kebijakan seperti itu, maka konsumen itu jarang sekali atau mungkin sepi sekali pembelinya karena konsumen itu takut gitu tuh akan adanya virus COVID-19 jika mereka keluar rumah. Nah, dengan adanya virus COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini mengakibatkan pedagang toko baju yang telah melakukan pembiayaan di perbankan syariah itu mengalami kesusahan untuk membayar cicilan angsurannya. Nah, sehingga perbankan syariah ini memiliki penurunan
di khususnya itu di labanya, karena itu tadi, karena salah satu toko baju ini tidak sanggup untuk membayar cicilan angsurannya, meskipun pemerintah telah mengambil kebijakan agar cicilan yang cicilan per 1 tahun ini diulurkan itu bagi yang terkena imbas virus COVID-19, tapi tetap saja di data laporan keuangan perbankan syariah itu akan mengalami perubahan yang signifikan di labanya, karena pembiayaan ini sangat berperan bagi kelangsungan hidup perbankan syariahnya itu sendiri. Nah, salah satu indikator bank sehat ini dilihat dari labanya, dan perbankan dilihat Indonesia ini baik atau enggak dilihat dari perbankan yang sehatnya. Mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian soal yang keempat, jelaskan menurut Anda tindakan apa yang khususnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19. Bagaimana peran dari sebuah sistem pengawasan perbankan syariah dalam menanggapi masalah ini? Nah, diambil dari toko baju tadi, mungkin banyak sekali toko baju yang mengklaim ya, mereka susah sekali untuk membayar, sehingga mereka mengklaim untuk mengajukan keringanan pembayaran. Nah, di situ tadi peran pengawasan yang sangat penting itu dilihat eh, jenis usahanya itu sendiri. Jadi jangan sampai lengah untuk em, menyelidiki usahanya ini beneran, misalnya toko baju atau tidak. Usaha ini beneran yang lagi sepi, yang memiliki imbas eh, COVID-19 atau tidak. Misalkan dia toko sembako tapi dia tidak sanggup membayar dan dia mengaku-ngaku untuk uh, menjadi pedagang baju gitu tuh. Nah, itu sistem pengawasan itu sangat berperan sekali gitu ya, agar menyelidiki agar lebih dalam motif atau kasusnya ini dia itu berimbas langsung atau tidak. Sedangkan kan kalau toko, misalnya toko sembako, kan dia tidak ada imbas sama sekali gitu dalam COVID-19, maka tidak, maksudnya tidak ada imbas sama sekali, tidak ada ya pengaruh yang signifikan gitu. Sedangkan toko baju ini kan pengaruhnya signifikan sekali karena pemerintah memberikan kebijakan untuk di rumah aja. Nah, mungkin itu jawaban dari soal UTS saya tentang mata kuliah sistem pengawasan perbankan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.